pasar saham itu ibarat detak jantung ekonomi di dalam sebuah tubuh. Kalau denyutnya lemah-lemah berarti ada yang nggak beres dengan tubuh ekonomi kita. Dan sekarang IHSG anjlok lagi bahkan 2 hari lalu sampai kena trading halt meskipun memang hari ini kembali terapresiasi namun secara pekanan sudah melemah 4%. Ini bukan sekedar angka merah ya di layar monitor trader atau investor tapi alarm keras bagi kita semua. Kenapa? Karena kejatuhan IHSG bukan cuma urusan investor saja tapi bisa merembet ke harga barang yang naik, PHK di mana-mana sampai daya beli masyarakat yang makin jeblok. Jadi kenapa IHSG turun dan ini bukan sebuah kebetulan atau koreksi teknikal dari ketidakpastian suku bunga The Fed, modal asing yang kabur hingga tekanan ekonomi global dan juga domestik semuanya menjadi pemicu. Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi, apakah ini sekedar turbulensi biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menggerogoti fundamental ekonomi kita dan kalau IHSG terus melemah apakah ini tanda awal resesi? Kita akan bahas lebih detail lagi dari sudut pandang para editor CNBC Indonesia Mas Davi dan juga Bang Michael. Kita mulai dialognya dimulai dari sebenarnya anjloknya IHSG pada 2 hari lalu yang bisa dikatakan sebagai malapetaka bagi para trader dan juga investor. Meskipun 2 hari ini sudah kembali terapresiasi, namun secara pekanan masih terkoreksi 4%. Kira-kira apa sentimen yang paling kuat yang menyelimuti koreksi IHSG yang sangat dalam pada 2 hari lalu? Mau dijawab oleh Ya, boleh. Mas Davi, silakan. Ya, sebenarnya koreksi kemarin itu cukup mengejutkan ya karena tiba-tiba ambles banget, nggak kayak waktu pandemi COVID itu kan sebenarnya kita tahu kondisinya lagi pandemi, mobilitas dibatasi, ekonomi memang realnya susah bergerak, kelihatan banget gitu di depan mata kita. Cuma kemarin itu tiba-tiba IHSG turun dari pagi itu udah 2%, 3% sampai akhirnya ke 5% trading halt, terus masih naik lagi, turunnya masih naik lagi ke 7%. Nah itu sebenarnya kalau pagi, kalau kita ngeliat awalnya itu turun itu gara-gara ada saham DCII Betul. itu anjlok. Yes. Itu memang karena dia sebelumnya kan memang udah naik tinggi banget dan ada koreksi di hari itu dan sampai ARB. Nah kejadian-kejadian berikutnya itu kalau menurut saya sih agak panik selling juga kali ya karena IHSG-nya udah ngedrop 2-3%, terus saham konglo-konglo lainnya juga ikut turun, akhirnya merembet lah tuh ke blue chip kayak perbankan, sampai akhirnya turun juga. Cuma memang perlu jadi catatan juga di minggu sebelumnya itu ada Morgan Stanley sama Goldman Sachs itu menurunkan peringkat saham kita kan. Nah itu memang ada ada kontribusi juga lah dari situ. Ada kekhawatiran dari investor soal ekspektasi ekonomi ke depan. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ini kan ada beberapa sentimen yang kita bicara dari fundamental ekonomi atau dari makroekonomi. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada pengumuman berkaitan dengan defisit realisasi APBN, penerimaan pajak, kemudian tadi dari Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley yang menurunkan peringkat saham Indonesia dan juga masih banyak lagi begitu pengumuman ekonomi yang menggambarkan bahwa ada sesuatu terhadap fundamental ekonomi kita. Apakah ini juga yang menjadi sentimen utama anjlok ya IHSG selama 1 pekan terakhir? Bang Michael. Iya, kalau kita lihat sentimennya dari dalam negeri ya, bukan dari luar. Karena secara regional memang cuma IHSG yang turun pada hari itu. Nah, kalau kita lihat lagi yang di dalam negeri, selain peristiwa yang disampaikan sama David tadi, memang ada beberapa faktor yang menjadi perhatian investor. Salah satunya riset dari Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Terus kemudian ada APBN. APBN sendiri sebenarnya menjadi perhatian, cuman kalau kita lihat emang ada jeda ya, karena udah diumumkan beberapa hari sebelumnya gitu. Memang kalau kita lihat defisit APBN terjadi di awal tahun, tidak pernah terjadi dalam 4 tahun terakhir baru kali ini. Tapi kalau sebelum COVID itu defisit di awal tahun itu biasa aja. Jadi nggak ada penurunan pajak kecil di awal tahun itu juga biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang terlalu besar. Cuman mungkin yang menjadi kekhawatiran investor saat itu adalah komunikasi yang kurang baik gitu. Jadi karena ada satu periode yang APBN tidak diumumkan, terus kemudian ketika realisasi yang Februari disampaikan tidak utuh gitu. Jadi sepotong-sepotong yang seperti kita bahas beberapa waktu lalu gitu. Ini yang menjadikan kekhawatiran para investor, ini kok seperti ada yang tidak disampaikan, seperti ada yang ditutup-tutupi gitu. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran sehingga menjadi sentimen negatif. Terus kemudian ada lagi isu politik seperti Ibu Menteri Keuangan yang mundur. Walaupun sudah ada fotonya dengan Pak Prabowo saat berbuka puasa. Sampai dianalisis senyum misterius. Iya, dan dipostingin dengan banyak tokoh politik juga seperti Pak Dasko juga posting foto tersebut. Itu mungkin seperti memberi keyakinan kalau ibu nggak akan mundur.
Tapi isunya tetap muncul dan kemudian diklarifikasi sendiri sama Bu Menkyu ya pada sore harinya gitu. Tapi kita lihat di beberapa waktu sebelumnya, maksudnya beberapa tahun lalu gitu, kejadian yang bersumber dari fiskal, artinya entah itu Sri Mulyani yang mundur, itu kan isunya udah pernah terjadi sebelumnya, baik itu APBN juga udah pernah terjadi sebelumnya gitu. Biasanya sih ketika isu itu muncul yang menjadi koreksi itu pasar obligasi atau rupiah gitu, lebih dekat ke sana bukan pasar saham gitu. Jadi kita agak sedikit meragukan ketika yang diangkat itu adalah sisi fiskal sebagai sentimen negatif gitu. Bahkan mungkin seperti yang disampaikan David tadi, ada konglo-konglo yang keluar di awal sehingga menciptakan panik di pagi hari. Ya. Dan itu juga menggambarkan bahwa memang posisi IHSG kita tidak sehat karena disetir hanya beberapa emiten, bahkan tidak lebih dari 5 emiten yang memang kapitalisasinya sangat besar. Ini kan artinya tidak sehat begitu ya, Mas David? Sebenarnya saya dapat cerita juga tuh kemarin yang jatuh itu karena ada private banking yang ngelepas saham lumayan besar di hari kemarin jatuh itu. Tapi karena kebanyakan orang-orangnya udah pada libur lebaran yang dipercepat ini, akhirnya nggak ada yang nyerap barang itu. Okay. Nah itulah tuh akhirnya salah satu yang juga ngebikin panic selling di pasar. Dan kalau tadi benar juga dibilang kalau memang pondasi kita kemarin menuju 7.000 itu kan ditopangnya sama saham-saham khusus, ada beberapa begitu, punya Prayogo Pangestu yang pada saat ini DCII, punya Toto tahun ini Sudiri. DCII, terus kemarin Prayogo. Itu kan bukan sesuatu yang ideal. Betul, dan sementara saham-saham perbankannya cenderung koreksi kan. Nah itulah akhirnya agak-agak rapuh sih bisa dibilang. Agak rapuh sampai harus dipantau oleh teman-teman dari kepolisian. Nanti kita akan elaborasikan lagi. Memang kalau kita lihat berkaitan dengan IHSG ini kita nggak bisa lihat dari satu faktor saja begitu ya, banyak faktor. Mungkin bisa jadi berkaitan dengan pro dan kontra revisi UU TNI bisa jadi, atau mungkin berkaitan dengan posisi skor kita yang pada saat ini sedang bertanding pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Australia. Kita nggak bisa memastikan dari satu sektor saja.